Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan interaksi seluruh makhluk hidup di bumi. Dalam lingkup biologi terdapat objek dan permasalahan biologi. Satu, tingkat molekul. Molekul merupakan bagian yang menyusun komponen-komponen penting pada makhluk hidup. Molekul yang umum dikenal adalah karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Ilmu yang mempelajari tingkat molekul seperti biokimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur penyusunan komponen sel. Biologi molekul, yaitu ilmu yang mempelajari pengaturan komponen sel. Genetika, yaitu ilmu yang mempelajari perbedaan karakter genetis pada tiap individu. 2. Tingkat sel. Sel merupakan satu unit fungsional terkecil pada bagian tubuh makhluk hidup. Pada makhluk hidup terdapat uniseluler dan multiseluler. Ilmu yang mempelajari tingkat sel seperti sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. 3. Tingkat jaringan. Jaringan terbentuk oleh sekelompok sel yang terdiferensiasi karena memiliki kesamaan bentuk dan fungsi. Ilmu yang mempelajari tingkat jaringan seperti histologi, yaitu ilmu yang mempelajari pada tumbuhan dan hewan. 4. Tingkat organ. Organ tersusun dari beberapa jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan. Contoh organ adalah jantung, hati, paru-paru, mata, dan ginjal. Ilmu yang mempelajari tingkat organ seperti anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur organ. Fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ. Pulmonologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang paru-paru. Kardiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jantung. Dan endokrinologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang endokrin. 5. Tingkat individu. Individu merupakan gabungan antara sistem organ yang saling melengkapi satu sama lainnya dan dapat menunjang proses metabolisme tubuh. Ilmu yang mempelajari tingkat individu seperti embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dan taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan spesies berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakter. 6. Tingkat populasi. Populasi terbentuk karena adanya sekelompok individu sejenis yang saling berinteraksi. Misalnya, populasi badak Jawa di ujung kulon
ilmu yang mempelajari tingkat populasi seperti biogeografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pola distribusi spesies dan proses penyebabnya. Botani, yaitu ilmu yang mempelajari dunia tumbuhan seperti anggrek. Zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan seperti burung, serangga, moluska, dan ikan. Genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyebaran dan perubahan frekuensi alel. Dan bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Tujuh, tingkat komunitas. Komunitas adalah interaksi antar populasi di wilayah tertentu. Ilmu yang mempelajari tingkat komunitas seperti ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tempat makhluk hidup dan interaksinya. Toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh zat kimia terhadap makhluk hidup. Dan limnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perairan tawar. Dan terakhir adalah tingkat bioma. Bioma terbentuk dengan adanya sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal pada lingkungan geografis tertentu. Contoh dari bioma adalah kawan hutan tropis, padang rumput, padang pasir, dan tundra. Selanjutnya, dalam ruang lingkup biologi terdapat peran ilmu biologi itu sendiri. Satu, sumber pangan. Sumber pangan dapat berupa pengelolaan makhluk hidup dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. 2. Sumber kesehatan. Sumber kesehatan dapat berupa pembentukan faksi oleh mikroorganisme, teknik bayi tabung, dan perkembangan teknik-teknik kedokteran. 3. Sumber industri. Sumber industri dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses fermentasi dan bioteknologi oleh mikroorganisme dan pengembangan teknologi hasil pangan.